Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang penghuni neraka yang paling ringan siksanya, kalau kamu memiliki dunia dan seisinya, apakah kamu akan menembus dirimu dengannya? Maka penghuni neraka pun menjawab, ya, benar ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, sebenarnya aku menghendaki darimu yang lebih ringan dari itu, wahai anak Adam, ketika kamu masih berada di tulang belakang ayahmu, nenekmu, yaitu Adam, bahwa janganlah kamu berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak memasukkan kamu ke neraka, namun kamu enggan dan tetap berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis yang mulia ini, aku hanya meminta kepadamu, wahai anak Adam, jangan kamu berbuat syirik kepadaku. Jangan kamu menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jangan kamu beribadah kepada Tuhan-Tuhan palsu. Jangan kamu meyakini benda-benda itu bisa melakukan perkara-perkara gaib, padahal dia cuma batu. Cincin-cincin misalnya, kulau-kulau, keris-keris, jangan kamu beribadah kepadanya, jangan kamu takut kepadanya, dan jangan kamu berharap kepadanya. Jangan memohon perlindungan kepadanya. Jangan meyakini dia bisa mendatangkan ilmu kebal. Jangan meyakini dia bisa memberikan perlindungan. Jangan meyakini dia bisa memberi rezeki. Jangan berharap kepadanya. Hanya ini yang Allah minta, adik-adikku sekalian. Hanya ini yang Allah minta dari hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala beri kita pengertian. Coba pahami hadis ini baik-baik. Pahami hadis ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wahai kalian anak Adam, inginkah kamu tukar dirimu seandainya kamu di neraka yang paling rendah saja? Andai kata kamu punya dunia beserta isinya, inginkah kamu tukar dirimu dengan itu? Maka kalian akan mengatakan ya. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai anak Adam, wahai hambaku, kita ini manusia, saya hanya meminta yang lebih kecil dari itu, bukan dunia dan isinya. Saya hanya minta kepada kalian waktu kalian masih di dunia, jangan kalian berbuat syirik kepadaku. Jangan kalian agungkan Tuhan selainku. Jangan kalian tunduk dan patuh kepada siapapun selain dariku, selain kepadaku, kata Allah. Jangan kalian mengikuti ajaran selain ajaranku. Inilah hakikat Islam. Tanpa ini tidak ada Islam. Tidak akan ada Islam pada seseorang kalau dia tidak mengamalkan ini. Inilah Islam yang hak. Inilah Islam yang sebenarnya. Inilah makna la ilaha illallah. Kenapa dalam kalimat ketika seseorang mau masuk Islam, kalimatnya kalimat la ilaha illallah? Kenapa ini yang diucapkan? Kalau dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, maka dia tidak akan teranggap sebagai orang Islam. Apa makna la ilaha illallah? Coba kita perhatikan, apa makna la ilaha illallah? La ilaha, tidak ada Tuhan. Hapus semua Tuhan, jangan ada Tuhan. Tidak ada, kosong, tidak ada Tuhan. La ilaha, penafian, tolak. Tidak ada Tuhan sama sekali. Illa, kecuali, tetapkan. Illa, penetapan, kecuali Allah. Illa Allah, kecuali hanya satu, Allah. Jadi begitu caranya memaknai la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu penafian, tolak dulu semuanya, tidak ada Tuhan sama sekali, kosong. Illallah, tetapkan hanya Allah. Tetapkan jadi Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini. Kapan kita tidak pahami ini, tidak akan pernah benar keislaman kita. Tidak akan pernah. Inilah inti ada ajaran Islam. Ini ilmu yang paling berharga. Ini ilmu yang paling afdol. Ini ilmu yang paling utama. Seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini, ilmu apapun itu, tidak akan ada ilmu yang dapat mengguli ilmu ini, yaitu ilmu ketauhidan. Seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala terdahulu diselamatkan karena ilmu ini.
karena keyakinan mereka yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah. Semua hamba-hamba Allah yang soleh, mereka semuanya diselamatkan karena ilmu ini. Langit dan bumi ini bisa tegak karena ilmu ini. Andai kata tidak ada lagi ilmu ini di muka bumi, semuanya ini sudah hancur, lama hancur. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hampir-hampir saja langit itu roboh, bumi, gunung-gunung itu berhamburan, karena mereka menganggap ada Tuhan selain Allah, karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak. Ini anggapannya orang-orang musyrik. Langit pun sudah tidak kuat lagi. Langit pun ingin merobohkan dirinya kalau sudah tidak ada lagi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Gunung-gunung pun ingin menghancurkan dirinya, ingin berhamburan kalau tidak ada lagi manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ingat adik-adikku sekalian ya, andai kata tidak ada ilmu ini di muka bumi, tidak akan ada lagi bumi, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Oleh karena itu ilmu ini adalah ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling afdol, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Bagaimanapun tingginya sekolah kita dapatkan, kita raih semua titel, doktornya doktor, profesornya profesor. Kalau dia tidak punya ilmu ini, pada hakikatnya dia hanyalah mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan. Pada hakikatnya dia bukanlah seorang manusia yang benar kalau dia tidak memiliki ilmu ini. Ilmu inilah yang membedakan antara seorang manusia dan binatang. Ilmu inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan binatang. Maka dari itu adik-adikku sekalian, pahami ilmu ini. Pahami ilmu ini, ilmu yang teramat besar, ilmu yang teramat agung, ilmu yang teramat mulia. Kalau kita pernah baca kisah-kisah Nabi terdahulu, semua Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu itu ketika mereka mau ditimpakan siksa oleh kaumnya. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak pernah ingat patung. Ketika berada dalam kesusahan, kesulitan, tidak pernah ingat Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang berkobar, yang kalau dalam akal sehat mustahil orang bisa selamat dengan kobaran api yang setinggi istana. Mustahil orang bisa selamat dengan api yang sebesar itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Dengan apa Nabi Ibrahim bisa selamat? Apakah dengan doa-doanya, dengan baca-bacaannya? Bukan. Apakah dengan kehebatannya? Apakah Nabi Ibrahim punya sihir? Bukan. Apakah dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin di zamannya? Bukan. Dengan keyakinannya Nabi Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dialah yang maha menolong hamba-hambanya kalau ada hambanya yang memohon pertolongannya. Dialah sebaik-baik pelindung. Inilah keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi-nabi Allah terdahulu. Musa alaihissalam, siapa yang pernah membaca kisahnya Nabi Musa? Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar Musa alaihissalam, dikejar dengan bala tentara yang sangat banyak, yang dibekali persenjataan yang sangat lengkap. Musa dan kaumnya alaihissalam berlarian karena mereka adalah kaum-kaum yang lemah dan mereka adalah tidak memiliki persenjataan. Mereka dikejar sampai Nabi Musa alaihissalam terhimpit di sebuah lautan. Maka mereka sudah dilihat, Nabi Musa alaihissalam sudah kelihatan oleh Fir'aun dan tentaranya, sudah hampir didapat. Dengan apa Nabi Musa selamat? Apakah Nabi Musa alaihissalam punya sihir? Tidak. Apakah Nabi Musa punya Tuhan selain Allah? Apakah Nabi Musa itu punya
baca-bacaan yang bisa menyelamatkannya? Tidak. Nabi Musa punya keyakinan tauhid, akidah. Nabi Musa punya Tuhan yang satu. Nabi Musa punya pelindung yang sebaik-baik pelindung, pelindung terbaik. Maka inilah keyakinan yang dapat menyelamatkan seseorang dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam kehancuran, dari berbagai macam hal-hal yang akan menimpanya. Siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, siapa yang pernah baca kisahnya? Nabi Isa alaihissalam, ketika tempatnya sudah dikepung, Nabi Isa sudah mau dibunuh, tempatnya sudah dikepung oleh musuh-musuhnya. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mukanya dari seorang muridnya ini yang berkhianat kepada Nabi Isa, diserupakanlah mukanya. Sementara Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sehingga Nabi Isa alaihissalam selamat. Dan yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Keliru mereka orang Nasrani. Padahal mereka paham, mereka tahu Nasrani itu keliru. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dan yang mereka bunuh itu adalah pengkhianat, muridnya Nabi Isa yang berkhianat, yang lebih mementingkan kehidupan dunia, yang lebih memilih harta dunia dibanding dengan kehidupan akhirat. Pengkhianat itu yang disalib. Dia muridnya ini yang melapor kepada musuhnya, yang memberitakan tempat persembunyiannya Nabi Isa. Dengan apa Nabi Isa selamat? Ayo, dengan apa Nabi Isa selamat? Apakah Nabi Isa punya Tuhan selain Allah? Tidak. Apakah Nabi Isa punya jimat? Tidak. Dengan tauhid, dengan keyakinannya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyelamatkan. Ini saja. Jadi adik-adikku sekalian, pahami ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala cuma minta satu dari kita. Andai kata kalian ini, coba bayangkan, andai kata kalian wahai anak Adam, kata Allah, sudah berada di neraka, yang paling rendahnya saja, jangan yang paling kerasnya, yang paling rendahnya saja. Kemudian dikatakan, maukah kalian tebus dirimu dengan harta sepenuh bumi? Kalian pasti akan menjawab, iya, saya mau. Namun Allah katakan, wahai hambaku, wahai anak Adam, saya hanya meminta yang paling kecil darimu ketika kamu masih di dunia. Saya hanya meminta itu. Jangan engkau mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Jangan engkau berbuat syirik kepadaku. Itu saja yang Allah Subhanahu wa taala minta adik-adikku sekalian.